keluar dari zona aman, kalian mulai nyaman dengan aktivitas sehari-hari, dan lama-lama kalian akan menemukan kehidupan yang baru dengan bangkit luar biasa. Sobat NC, saya tahu ya kalau penderita anxiety disorder atau gangguan kecemasan yang disertai dengan GERD atau seringnya asam lambung itu reflux atau produksi lambung yang berlebih yang menyebabkan banyak sekali sensasi yang membuat kalian cemas. Setiap hari kalian memikirkan penyakit, setiap hari kalian memikirkan kematian, setiap hari kalian teringat dengan peristiwa-peristiwa masa lalu yang buruk, kadang-kadang kebayang-bayang wajah-wajah orang yang sudah meninggal. Itu sangat sulit untuk merasakan happy atau merasa senang atau mungkin merasa bahagia. Itu sangat susah. Saya sangat mengerti, saya sangat paham apa yang kalian rasakan, karena emang hormon kalian, terutama hormon stres atau hormon kortisol itu sangat tinggi, yang disebabkan karena kalian senantiasa dihantui oleh rasa cemas ya. Ketika kita cemas terus, lama-lama kita akan menumpuk hormon stres sehingga meningkatkan kadar kortisol yang istilahnya sangat membuat mood kita menjadi berantakan ya. Berantakan dalam artian kita jadi sedih, kita jadi ada rasa marah ya kan, kadang-kadang ada rasa malu, ada rasa tidak percaya diri, sehingga membuat kita terkurung, terbelenggu oleh anxiety kita sendiri. Bahkan sampai ada yang tidak berani keluar rumah ya, atau juga ada yang fobia keramaian atau agorafobia, fobia sosial fobia ya. Banyak sekali ya efek-efek yang ditimbulkan oleh penyakit anxiety disorder ini ya. Saya sih sangat mengerti, dan semua yang kalian rasakan saya sudah pernah alami. Pada saat itu saya juga sama, selama kurang lebih 2,5 tahun. Istilahnya kita kayak berada di titik nadir ya, di titik terendah dalam hidup kita, kehilangan percaya diri, kemudian tidak bisa menikmati momen, bahkan setiap saat itu selalu dihantui dengan takut kematian, takut peristiwa buruk terjadi, firasat-firasat buruk seperti itu ya. Itu sangat mengganggu dan membuat kita kehilangan kualitas dari hidup ya. Padahal kalau saya flashback ke belakang, peristiwa yang saya alami, rasa takut yang saya alami, kecemasan yang saya alami, termasuk segala sensasi yang pernah saya rasakan, itu sudah terjadi jauh di belakang ya, berapa tahun yang lalu. Dan faktanya sampai dengan hari ini ternyata juga bisa sembuh, dan apa yang ku alami itu ternyata tidak membahayakan bagi istilahnya keselamatan kita, tidak membahayakan jiwa kita ya. Ternyata sensasi-sensasi yang pernah dirasakan itu juga ternyata bukan suatu penyakit ya. Buktinya ketika kita melakukan cek fisik, misalkan kita cek seluruh organ kita, termasuk organ jantung, paru-paru, bahkan ada beberapa teman yang sudah endoskopi, malah tidak ditemukan penyakit-penyakit yang membahayakan ya, alhamdulillah ya. Jadi kadang-kadang kita suka kayak tertipu dengan apa yang kita rasakan, karena sebenarnya sensasi-sensasi fisik yang kita rasakan itu adalah efek dari gangguan psikosomatik ya, atau gangguan kecemasan berlebih atau anxiety disorder, yang memang ketika kita mengalami itu maka akan diiringi dengan sensasi-sensasi fisik ya. Kok bisa seperti itu mas ya kan? Sama seperti kalau ketika kita misalkan melihat satu kejadian yang mengerikan, atau mungkin kita melihat hantu, atau mungkin kita sedang dalam suasana bencana, misalkan ada gempa, atau mungkin ada istilahnya sesuatu tragedi ya, kita melihat sendiri pasti ada rasa ngeri. Yang pertama ngeri,
Terus juga kita kadang-kadang merasa kepala kita berat, atau mungkin kita tiba-tiba pusing, atau mungkin jantung kita berdebar, kaki lemes, saraf-saraf kita tegang, ya seperti itu ya. Rasa takut yang sangat berlebihan itu juga bisa menghadirkan sensasi fisik. Kalau kita lihat hantu, atau mungkin lihat anjing ya, dikejar anjing gitu kan, pasti kadang-kadang saking takutnya kita bisa gigil, atau mungkin kita sampai yang deg-degan, berdebar, detak jantung tidak beraturan, atau mungkin heart rate-nya tinggi. Terus juga bisa juga kadang-kadang kaki kita lemes, dengkulnya lemes misalkan. Padahal jantung berdebar, kepala keliengan, kaki lemes, saraf-saraf tegang, kadang-kadang susah mengambil nafas. Yang terjadi pada saat kita melihat sesuatu yang menakutkan itu bukan suatu penyakit ya. Ketika apa yang kita takutkan itu sudah pergi atau sudah reda, maka apa yang kita rasakan secara fisik itu juga akan perlahan reda dan hilang ya kan. Terus kenapa kok penderita anxiety disorder ini kok nggak hilang-hilang mas gitu loh? Kenapa kok sensasinya tuh setiap hari ada aja, ganti-ganti. Hari ini keliengan, besok udah agak mendingan, ganti sesak nafas, atau mungkin ulu hati sakit, nanti sudah mendingan ganti lagi sensasi yang lain, perut begah, kembung, perih. Terus juga kadang-kadang kayak tangan gemeter, kaki gemeter, saraf-saraf tegang, sampai kadang sakit di beberapa ini ya, kadang-kadang di rahang sini sakit juga, kadang-kadang di belakang kepala kayak berat gitu kan, atau kadang-kadang kita kayak mengalami beberapa tusukan di sekitar dada kita ya, yang buat kita parno ya, seperti itu. Kenapa kok rasanya ada terus mas? Karena penyebab utamanya nggak pergi-pergi. Penyebab utamanya istilahnya hantu kita, hantu yang kita takutkan itu terus ada di pikiran kita, terus ada di pikiran bawah sadar kita, tanpa bisa kita usir, tanpa bisa kita redakan, tanpa bisa kita damaikan. Itulah yang menyebabkan sensasi itu ada terus, selain faktor makanan. Jadi ada faktor makanan, atau mungkin pola makan ya, ada faktor pola makan, ada juga faktor psikologis. Psikologis di sini bisa dibilang gangguan kecemasan itu masih sangat mengganggu kita, sehingga pada saat kita cemas tinggi, kita merasa selalu dalam bahaya, maka secara alami produksi gas lambung kita akan tinggi. Karena lambung kita ini bisa dibilang merupakan otak kedua kita ya. Jadi ketika kita sedang stres, pasti dia produksi asam lambungnya tinggi. Pada saat produksi asam lambung tinggi, maka menyebabkan sensasi fisik. Pada saat sensasi fisik datang, kita cemas lagi. Kita cemas, asam lambung produksi lagi. Begitu aja muter terus seperti lingkaran setan ya. Yang harus kalian lakukan adalah putus lingkarannya. Kalian harus mulai bisa menangani sensasi apapun, tangani dengan tepat sesuai tips-tips yang sudah banyak sekali saya share. Kalian cukup berpikir logis dan pendek, tidak usah terlalu jauh overthinking penyakit-penyakit yang berat. Kalian merasakan sensasi ini, solusinya ini, merasakan sensasi ini, solusinya ini. Secara psikis nggak usah cemas, nggak usah overthinking. Kalian cukup yakin bahwa kalian dalam keadaan aman. Semuanya hanya masalah waktu. Semuanya hanya masalah waktu. Kalian harus tetap komitmen, sabar, dan disiplin ya. Disiplin menerapkan pola makan, pola pikir, pola hidup, pola sifat, kemudian pola istirahat, olahraga rutin. Terus kemudian kalian rajin self talk, rutin pernafasan diafragma di segala posisi, duduk, rebahan, nyender, berbaring, atau mungkin kalian sambil beribadah ya, beribadah boleh. Terus juga kalian kalau memungkinkan sebelum tidur kalian dengarkan afirmasi positif, dengarkan kalimat-kalimat positif berulang-ulang, dan jangan cuma sekali-kali aja ya. Kalian harus rutin dalam jangka waktu yang istilahnya dalam jangka waktu yang lama. Nanti akan semakin kuat sugesti kalian
sugesti positif itu akan semakin kuat menginstal ulang pikiran bawah sadar kita ya. Terus juga teman-teman juga harus lebih bijak dalam bersosmed ya. Kalian tetap filter hal-hal yang sifatnya toksik, kalian hindari. Hal-hal yang sifatnya hanya akan memperburuk anxiety kalian skip dulu. Terus kalian juga harus ingat, ini juga pelajaran buat saya ya, kita harus sadar bahwa sebenarnya yang bisa menentukan kita bahagia atau enggak itu adalah dari dalam diri kita sendiri ya, bukan dari faktor lain. Jadi kita harus mulai merubah mindset juga bahwa tidak semua orang bisa mengerti kita. Itu yang pertama. Ketika kita punya anxiety, tidak semua orang bisa mengerti kita. Kita harus istilahnya maklum ya, jangan selalu berharap untuk orang mengerti kita, karena belum tentu mereka mengerti gitu loh, karena mereka tidak pernah mengalami. Orang yang mengerti rasanya anxiety disorder hanya orang yang pernah mengalami atau pernah lepas dari lingkaran GERD dan anxiety ini ya. Kalau orang lain tidak mengerti kondisi kita, entah keluarga kita atau mungkin sahabat-sahabat kita ya, jangan terbawa perasaan ya, jangan baper terus kita merasa bahwa harusnya mereka mengerti. Tidak seperti itu ya. Jadi tetap ya istilahnya kita harus berdamai. Kita punya anxiety yang setiap saat mungkin mengganggu hari-hari kita, kita bisa redakan dengan self talk, dengan relaksasi, pernafasan diafragma. Banyak sekali ya yang sudah saya share. Nanti istilahnya jangan terlalu berharap orang lain mengerti apa yang kita rasakan, kecuali kalau mereka sudah mulai ada knowledge, wawasan, mereka ingin tahu, kalian boleh tunjukkan. Ada video yang saya buat khusus untuk orang-orang terdekat kita agar mereka mengerti apa itu anxiety disorder. Kalian boleh tunjukkan, tapi intinya jangan terlalu berharap bahwa semua orang mengerti kita. Itu yang pertama. Terus kemudian jangan juga selalu berharap bahwa semua orang bisa menyukai kita. Jadi kita nggak bisa mengatur perasaan orang lain gitu loh. Kita tidak bisa membuat semua orang menyukai kita ya. Karena ya pasti ada orang yang mungkin biasa aja, ada yang antusias, ada yang istilahnya tidak terlalu peduli, tidak masalah ya. Kalian cukup fokus kepada circle kalian yang bersifat membangun, yang membuat kalian nyaman. Temukan circle kalian, jangan istilahnya nggak usah terlalu dipikirin gitu. Karena teman-teman yang menderita anxiety disorder ini apa-apa dipikir ya, apa-apa dipikirin. Kok dia begini, kok dia seperti itu, kok dia bersikap seperti itu, kok dia nggak mengerti aku, kok aku seperti sendiri, misalkan seperti itu ya. Itu semuanya tidak perlu kalian pikirkan. Kalian cukup fokus ke hal-hal yang menyenangkan. Kalau kalian punya komunitas yang sifatnya mensupport hobi kalian, ya kalian nikmati aja. Kalian, oh ya udah, aku masih punya teman-teman di komunitas ini, atau mungkin sama-sama suka olahraga atau hobi banyak sih ya, hobi naik sepeda, atau ada yang hobi main bola, ada yang hobi traveling, atau mungkin touring. Silahkan ya, kalian pokoknya sibukkan diri dengan hal-hal yang positif ya. Jadi intinya yang bisa menentukan kalian merasakan ketenangan dalam hidup itu kalian sendiri gitu. Jadi kalian tidak usah terlalu mengharapkan penilaian orang kepada kita ya, karena sebenarnya sumber kebahagiaan kita itu bukan penilaian dari orang lain, tapi sejauh mana kita bisa menikmati apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan. Jadi kalian nggak usah terlalu berharap dipuji, nggak usah terlalu berharap diapresiasi orang. Yang penting kalian nyaman melakukan, kalian punya tujuan yang baik, misalkan kalian ingin misalkan menyenangkan atau membahagiakan orang lain. Ketika feedbacknya tidak sesuai harapan kalian, kalian cukup ikhlas lillahi ta'ala, semuanya kita lakukan karena kita mengharap dari ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu ya. Jadi kalian tidak usah terlalu baper lah ya. Pokoknya nikmati ya, nikmati hidup ya kan, nikmati hidup.
Meskipun saya tahu susah sekali teman-teman tuh, hanya untuk sekedar senyum aja susah, saya paham. Tapi kalian harus mulai menjaga mood kalian ya, dengan banyak hal, lakukan hal-hal yang menyenangkan, alihkan cemasmu dengan fokus ke jadwal harian, waktunya makan, waktunya olahraga, jam segini aku harus melakukan ini, aku harus konsumsi ini, aku harus self talk, aku harus relaksasi pernafasan diafragma. Oh, aku sempatkan olahraga sore. Oh, aku bisa latihan meditasi di malam hari. Aku sempatkan afirmasi, mendengar afirmasi. Pokoknya dalam sehari kalian sudah punya jadwal yang padat, sehingga kalian akan lebih fokus ke sana. Lama-lama akan menjadi rutinitas yang membuat kalian lebih menikmati hari-hari kalian. Jadi dalam sehari itu kalian sudah tidak bingung harus ngapain ya kan. Terus juga jangan lupa perbaiki mood. Banyak lakukan hal-hal yang menyenangkan. Kalian bisa mulai bersosialisasi, mulai ngobrol, ketemu teman-teman lama, atau mungkin ngobrol dengan tetangga, lebih mengakrabkan diri dengan keluarga. Nanti mungkin pada saat kalian ngobrol-ngobrol ada sedikit rasa cemas, yaitu nanti bisa dilatih ya, dilatih lama-lama. Awalnya mungkin kita ngobrol kayak cemas-cemas gitu ya, tapi lama-lama terbiasa, terus kita mulai nyaman. Seperti itu ya. Tetap jangan mengikuti kecemasan kalian, tetap kalian keluar dari zona aman kalian. Terus juga kalian harus mulai speak up. Speak up di sini ketika ada masalah, ketika ada yang dipendam, ketika ada yang dirasakan, kalian harus mulai menumpahkan ke orang-orang yang kalian percaya, bisa keluarga kalian, orang tua kalian, mungkin pasangan kalian kalau sudah punya pasangan ya, atau mungkin bestie kalian, sahabat-sahabat kalian, silahkan. Intinya jangan terbiasa memendam suatu permasalahan atau suatu perasaan tidak menyenangkan. Kalian luapkan. Dengan kalian luapkan itu bisa menjadi rilis ya, rilis yang bisa melepaskan beban yang kalian rasakan. Atau kalau kalian ingin mencoba metode kartasis, boleh kalian luapkan lewat energi positif. Misalkan kalian lepaskan energi negatif itu lewat metode kartasis dengan olahraga. Misalkan kalian ikut Muay Thai, atau mungkin ikut tinju, atau kalau cewek-cewek kalian bisa berteriak di laut, atau kalian kuliner yang enak, kalian nikmati makanan-makanan yang nikmat ya kan, atau kalian jalan-jalan, kalian belanja, nikmati aja, bebas. Yang penting kalian istilahnya merilis apa yang kalian sedang pikirkan ya, daripada dipendam, mendingan kalian lepaskan ya kan. Terus juga filter tontonan kalian, hindari yang kekerasan, hindari yang mengerikan pembahasan tentang penyakit, tentang kematian, itu kalian skip dulu. Cari hiburan yang ringan, dan ya tonton aja video-video lucu ya, video-video lucu, atau mungkin kalian nonton anime, kartun-kartun yang dulu pernah kalian tonton ya di masa remaja. Boleh kalian tonton lagi. Jadi kalian intinya jangan hanya meratapi, jangan hanya merasa-rasa sensasi, jangan hanya mengikuti kecemasan itu, sehingga dia akan semakin besar ya, menguasai kalian. Jadi kalian harus mulai mengambil alih kemudi dari pikiran kita sendiri, kita ambil alih kehidupan kita lagi. Insya Allah nanti dengan latihan yang rutin, disiplin, komitmen, kalian akan semakin lama semakin terbiasa menjalani, keluar dari zona aman. Kalian mulai nyaman dengan aktivitas sehari-hari, dan lama-lama kalian akan menemukan kehidupan yang baru dengan bangkit luar biasa. Di sini Sobat NC akan selalu menemani kalian menuju kebangkitan ya, oke? Tenang, jangan pernah merasa sendiri, oke? Ada Sobat NC, dan salam bangkit luar biasa.